Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Seperti biasa, karena sibuk dengan spoiler dan pembahasan chapter, Abdikos baru bisa membahas episode 10 Jujutsu Kaisen season 2 sekarang. Situasi makin panas setelah Gojo berhasil disegel. Seperti apa kelanjutan situasinya? Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, bagaimana device Mekamaru bekerja? Yap, di episode 10 ini tiba-tiba device Mekamaru muncul di telinga Yuji. Ya, bagaimana bisa device tersebut bisa tiba-tiba ada di sana? Apakah dia muncul begitu saja berkat energi kutukan Kokichimuta, atau device tersebut bisa bergerak sendiri menuju Yuji? Jawabannya kemungkinan adalah yang kedua, yaitu device tersebut bisa bergerak sendiri menuju Yuji, atau minimal setelah aktif device tersebut langsung menuju Yuji. Ini terlihat dari bagaimana Yuji mencoba membanting device tersebut tapi gagal karena device tersebut bergerak memantul ke atas. Dan ya, kita tahu kalau device tersebut bukan satu-satunya, melainkan ada dua lagi, yaitu di tempat para kutukan menyegel Gojo dan juga di tempat Kasumi Miwa. Device ini sebenarnya adalah asuransi setelah kematian dari Kokichimuta, di mana energi kutukan Muta menjadi baterainya. Awalnya Muta berniat mengaktifkan device ini langsung setelah kematiannya, namun karena takut baterainya habis, dia merubah mode pengaktifannya setelah Gojo Satoru disegel. Dan ya, layaknya asuransi setelah kematian, bayaran hidup setelah kematian ini akan habis seiring dengan habisnya energi kutukan dari Kokichimuta. Ini tentu luar biasa hebat karena Muta bisa kembali dari kematian meski hanya sesaat. Itulah kenapa Abdikos pernah membuat video teori kalau Muta bisa saja menjadi kelas spesial andaikan dia punya tubuh normal, karena memang dia setara dengan Yaga dan Geto. Yap, walaupun Yaga, Geto, dan Muta sama-sama tidak bisa menggunakan teknik kutukan pembalik, tapi teknik kutukan ketiganya memungkinkan untuk membuat satu batalion pasukan berisi roh kutukan, mayat terkutuk, atau robot terkutuk. Kedua, penjelasan tubuh adalah jiwa dan jiwa adalah tubuh. Ini adalah perkataan yang sering muncul di dunia Jujutsu Kaisen, yaitu mana yang lebih dulu, jiwa baru tubuh atau tubuh baru jiwa. Menurut Mahito, yang lebih dahulu adalah jiwa, namun menurut Geto, keduanya datang bersamaan. Jika Abdikos boleh mengambil pendekatan agama, maka menurut hadis dalam Islam, tubuhlah yang datang lebih dahulu, yaitu setelah 4 bulan dalam kandungan, barulah tubuh janin ditiupkan roh alias jiwa. Namun ya, Mahito juga tidak salah karena ada keterangan yang mengatakan kalau roh manusia sudah ada bahkan sebelum takdir mereka terlahir ke dunia, di mana mereka ditempatkan di alam yang bernama Lahut. Jadi intinya dalam proses kehidupan tubuh datang terlebih dahulu, namun dalam proses penciptaan jiwa datang terlebih dahulu. Kenapa jiwa dan tubuh sangat penting di dunia Jujutsu Kaisen? Jawabannya karena banyak hal di dunia Jujutsu melibatkan tubuh dan jiwa. Misalnya kemampuan inkarnasi yang melibatkan dua jiwa dalam satu tubuh, teknik Mahito yang melibatkan manipulasi jiwa sehingga tubuh akan mengikuti bentuk jiwa yang dimanipulasi Mahito, dan juga kemampuan batasan surgawi di mana tubuh bisa mengambil alih jiwa seseorang. Ketiga, fenomena penyegelan Gojo di Prison Realm. Setelah Gojo berhasil disegel di Prison Realm, ada fenomena aneh yang terjadi, yaitu Prison Realm tiba-tiba tidak bisa dipindahkan. Dan ya, alasan dari fenomena tersebut juga sangat simpel, yaitu karena yang disegel adalah Gojo Satoru. Jadi menyegel Gojo Satoru dalam Prison Realm tidak sama dengan menyegel orang lain. Kemudian kita ditunjukkan isi dari Prison Realm itu sendiri, di mana banyak sekali makhluk berbentuk tengkorak yang mencoba menyerang Gojo, namun terhalang oleh Infinity alias diperlambat. Yap, mungkin inilah yang menyebabkan fenomena Prison Realm tidak bisa dipindahkan, yaitu makhluk-makhluk yang berada di Prison Realm sedang mencerna bagaimana menyentuh Gojo. Ingat, ini baru ke tahap menyentuh ya, belum tahap menyerang atau bertarung dengan Gojo di Prison Realm. Mungkin saat mereka menyadari kalau mereka tidak bisa sembarangan menyentuh Gojo, saat itulah Prison Realm akan bisa dipindahkan. Keempat, penjelasan 4 tirai terbaru di Shibuya. Sementara itu di Shibuya, tirai yang semula cuma 2 kini bertambah jadi 4. Penjelasannya bisa teman-teman lihat gambar berikut ini. 1 tirai paling luar mencegah non penyihir keluar. Kemungkinan ini untuk mencegah orang-orang di luar gedung untuk keluar dari Shibuya, namun mempersilahkan para penyihir dari luar
untuk masuk menyelamatkan mereka. Tirai kedua mencegah penyihir untuk masuk. Ini berguna untuk mencegah para penyihir menyelamatkan Gojo Satoru kecuali dengan mengalahkan penjaga tirai kedua terlebih dahulu. Tirai ketiga mencegah Gojo Satoru untuk keluar. Yap, ini berfungsi sebelum Gojo disegel, yaitu memaksa Gojo untuk menghadapi para kutukan dan menyelamatkan manusia secara bersamaan. Dan tirai keempat yang paling kecil mencakup area stasiun Shibuya. Fungsinya sama seperti tirai pertama, yaitu untuk mencegah non penyihir untuk keluar. Dengan begitu, para kutukan bisa menyerang mental Gojo dengan pembantaian manusia sebelum menyegelnya. Kelima, kemunculan Haruta Shigemo dan Uraume. Akhirnya pengguna kutukan paling menyebalkan mulai beraksi, tidak seperti villain kebanyakan yang sering menantang hero duel dengan gentle. Haruta Shigemo dengan diam-diam tanpa permisi langsung menusuk Ichichi, sang manajer Jujutsu. Bukan hanya satu kali, Haruta melakukannya berkali-kali sampai Ichichi tidak sempat meminta pertolongan. Yap, ternyata ada seseorang yang mengkoordinir Haruta, yaitu Uraume, penyihir es dari era Heian. Di sini tugas Haruta adalah berada di dalam tirai paling luar untuk membunuhi semua orang yang memakai jas. Yap, Haruta akan melakukan hobinya di sini, yaitu membantai seseorang dengan licik dan tanpa ampun. Keenam, para kutukan berburu Yuji. Setelah para tim kutukan tersadar, mereka berkumpul di depan segel Prison Realm yang tidak bisa dipindahkan. Dari sinilah salah satu syarat untuk menghancurkan dunia Jujutsu sudah terpenuhi, yaitu membuat Gojo Satoru tidak bisa menggunakan kemampuannya. Sebenarnya masih ada satu syarat lagi, yaitu membuat Sukuna berada di pihak kutukan. Namun Mahito mengatakan kalau hal tersebut sepertinya tidak diperlukan lagi karena akan membosankan jika sampai Sukuna berada di pihak kutukan. Yap, dengan segelnya Gojo, bisa dibilang kekuatan penyihir dan kutukan saat ini sudah seimbang. Jika Sukuna memihak para kutukan, maka kekuatan akan kembali jomplang, di mana pihak kutukan akan unggul jauh dari para penyihir. Jadi Mahito mengusulkan untuk membunuh wadah Sukuna sekarang juga. Yap, Mahito tidak tahu kalau membunuh Yuji tidak akan lantas membunuh Sukuna. Jadi Mahito berharap dengan membunuh Yuji, maka para kutukan bisa mendapat keseruan karena dua syarat kehancuran dunia Jujutsu telah dilenyapkan. Jadi mereka bisa bertarung dengan para penyihir dengan adil. Jogo menolak hal ini karena dia sangat peduli dengan kemenangan kutukan, bahkan meski harus menjilat pantat Sukuna. Sementara Kenjaku yang punya tujuan tersembunyi untuk melihat para kutukan berevolusi dengan sengaja mendukung Mahito. Joso juga demikian, dia ingin membunuh Nobara dan Yuji untuk membalaskan dendam adik-adiknya. Jadi dia setuju untuk menghabisi Yuji sebagai wadah Sukuna. Yap, dari sinilah dibuat perlombaan siapa cepat dia dapat. Jika Jogo berhasil menemukan Yuji terlebih dahulu, maka dia berhak membangkitkan Sukuna. Dan jika Mahito dan Joso yang menemukan Yuji, maka mereka akan langsung membunuhnya. Dengan begini perburuan Yuji pun dimulai. Ketujuh, misi penyelamatan Gojo dimulai. Seperti yang barusan Abdikos jelaskan, bahwa Gojo dan Sukuna adalah dua hal terpenting untuk nasib dunia Jujutsu. Bukan hanya karena keduanya menjadi penyeimbang, tapi karena keduanya yang terlalu overpower, membuat keduanya bisa berbuat sesukanya. Ya, baik Gojo dan Sukuna sama-sama bebas melawan penyihir atau kutukan. Dengan disegelnya Gojo, maka otoritas klan Gojo akan dipertanyakan karena pemimpin mereka tersegel. Jika otoritas klan Gojo dipertanyakan, maka tidak ada hukum sakarepe dewe ala Gojo Satoru, yaitu tidak ada otoritas hukum atau penundaan hukuman terhadap Yuta dan Yuji tanpa Gojo Satoru dan klan Gojo yang kehilangan otoritasnya. Markas pusat Jujutsu bisa langsung membuat perintah untuk mengeksekusi Yuji dan Yuta. Dari sini misi penyelamatan Gojo bukan hanya penting, tapi sangat-sangat penting karena mempertaruhkan nasib dunia Jujutsu. Demikian pembahasan detail menarik episode 10. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam.